Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan usul manhaj salafnya. Kemarin telah kita sebutkan bahwa di antara pokok manhaj salaf adalah fokus dalam menuntut ilmu, karena ia adalah merupakan dasar amal. Suatu amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Bahkan jihad yang pertama kali Rasulullah lakukan di kota Mekkah sebelum disyariatkan dengan senjata, yaitu dengan ilmu. Maka kewajiban kita adalah betul-betul fokus dalam menuntut ilmu. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu, tidak boleh beramal kecuali dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan ba'dul wasail allati tu'inu 'ala al-wusul ila al-haq. Sebagian cara yang bisa membantu agar sampai kepada kebenaran. Yang pertama taqwa Allah, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas betul-betul mencari kebenaran. Sebab takwa itu yang akan menjadikan di hati kita pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kamu pembeda. Surat Al-Anfal ayat 29. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan furqan artinya najah, keselamatan. Muhammad bin Ishaq berkata yang dimaksud dengan furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka orang yang bertakwa, di mana takwa itu hakikatnya melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka orang yang bertakwa Allah akan jadikan untuknya furqan, sehingga hatinya bisa merasakan kebenaran. Kenapa? Karena ia sudah terbiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah dalam segala macam hal yang diperselisihkan, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah. Adalah di antara doa Rasulullah SAW yang beliau baca ketika doa istiftah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alim al-ghaib wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terang, dan engkaulah yang menghukumi hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka berilah aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang ketiga yaitu kita berusaha untuk mengoptimalkan mentadaburi Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena yang seperti ini pun akan memberikan cahaya di hati kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan hidayah kepada yang lebih lurus. Kemudian yang keempat, ittiba'u sabili salafil ummah, mengikuti jalan salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kata Syekhul Islam Taimiyah, fal iqtida'u bihim khairum min al-iqtida' biman ba'dahum. Mengikuti para sahabat, salafus salih itu lebih baik daripada mengikuti orang-orang setelahnya. Wa ma'rifatu ijma'ihim wa niza'ihim fil ilmi wad din khair wa anfa' min ma'rifati ma yudhkar min ijma'i ghairihim wa niza'ihim. Demikian pula mengenal kesepakatan mereka, ijma' mereka, perselisihan mereka dalam ilmu dan agama itu lebih baik dan lebih bermanfaat dari mengenal kesepakatan dan perselisihan ulama-ulama belakangan. Wa dzalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suman. Sebab ijma'nya mereka para salafus saleh pasti itu terjaga. Wa idza tanaza'u la yakhruj anhum. Dan apabila mereka salafus saleh berselisih pendapat, maka tidak boleh kita keluar daripada pendapat-pendapat tersebut.
Ini dalam Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 13. Allahu a'lam.